Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, saya kali ini mau hadirkan sebuah video pertemuan saya dengan Pak Soleh Suritno. Saudara-saudara, Pak Soleh sudah sudah saya kenalkan pada beberapa video yang lalu. Kali ini hari Senin tanggal 15 Agustus kemarin, Pak Soleh ada di Jakarta. Kami bertemu, kami makan siang, kemudian Pak Soleh kembali bercerita, kembali bertutur tentang bagaimana dia berhubungan dengan Jam'an, terus bagaimana tragedi ipar Jam'an itu menyekap dan memborgol dia. Kemudian ini yang penting, apa kesan Pak Soleh terhadap Jam'an hari ini. Saudara-saudara, Pak Soleh Suritno bagi Jam'an itu mungkin orang yang tidak pernah lagi diingat, tidak pernah lagi ada dalam memorinya. Pak Soleh mungkin ya sekecil kerikil sekecil debu bagi Jam'an. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi Pak Soleh ini punya kontribusi bagi Jam'an, dan Jam'an pernah melukai hatinya. Bagaimana nanti kita saksikan di video berikut ini. Pak Soleh ini masih berdagang sarang walet. Dan jika bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mau bertemu Pak Soleh, gampang sekali. Datang saja ke kediamannya Habib Lutfi di Pekalongan. Apalagi pada saat-saat ada pengajian, ada maulidan, itu Pak Soleh insya Allah ada di sana. Pak Soleh juga orang yang dikenal oleh Habib Lutfi dan istri Habib Lutfi, sehingga untuk mencari Pak Soleh itu tidak susah. Oke saudara-saudara, kita ikuti saja perbincangan saya dengan Pak Soleh Suritno berikut ini. Terima kasih, tetap saya mintakan yang belum melakukan subscribe agar mensubscribe video saya ini. Yang punya ide, punya saran dan lain sebagainya, boleh disampaikan kepada saya di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di sini. Terima kasih banyak. Saya Darso Arif Pakuama. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau sekarang orang kalau mau ketemu Habib Lutfi itu enak pasnya kapan, Pak? Nanti Bapak ngabarin saya, WA apa ngebil, nanti setelah itu saya ngebil Mama. Oh, lewat Mama. Apa ada di mana? Ada di sini leh. Pulangnya kapan? Kayak gitu, makanya saya kesana selalu ketemu karena aku punya kunci. Karena lewat izinnya Habib Lutfi. Pak Soleh ini mulai akrab dengan keluarganya Habib Lutfi. Itu mulai kapan itu, Pak? Dari dulu pas semenjak saya Vivi itu anak saya yang terakhir kelas 2 SD. Berarti udah berapa tahun nih, Pak? Ya mungkin kesinian ya mungkin 20 tahun atau 18 nih pokoknya kayak gitu. Kalau saya tahun-tahunnya nggak begitu ingat kok, Pak. Awalnya tuh gimana, Pak? Bisa cerita, Pak? Bisa. Awalnya gini, saya itu dititipin duit adik sepupu, Bapak. Adik sepupu itu ngumpulin duit buat nikah, buat beli emas, sesarahan. Tahu-tahu duit itulah kita kumpulin, baru ada 32 juta. Tahu-tahu dipakai teman saya beli kain, sisa-sisa garmen, Pak, yang satu yar ke atas sih pokoknya, yang 1 meter ke atas. Akhirnya orang itu yang namanya Pak Imun, orang Betawi, itu rada nakal, lenjek gitu loh, latar pacaran sama sekretarisnya. Sekretarisnya minta apa dibeliin, tahu-tahu uang saya lah. Makanya saya mau dipakai mantenan Agustus gimana? Ini udah November kayak. Akhirnya aku kan khawatir. Aku itu dibilangin sama orang gitu, namanya Bimahdi. Terus bilangnya gini, Pak Saleh nanti ke Habib Muksin aja gitu. Lah pas kayak gitu dulu kan saya masih pakai bus, Pak. Masih pakai bus.
aku ke Pekalongan terus naik beca. Naik beca aku dianterin ke Habib Lutfi. Oh, jadi harusnya ke Habib yang lain malah diantar ke Habib Lutfi. Terus apa matur dari mana? Dari Tegal, mau kemana? Mau ke Habib Muhsin yang anaknya kembar, rumahnya belakang itu. Aku diantar Habib Lutfi. Habib Lutfi ngantar Pak Soleh ke rumah Habib Muhsin. Masya Allah. Nah, aku kan ya Allah Gusti. Nah, pas tapi Pak Soleh belum kenal itu Habib Lutfi. Ya belum, tahu-tahu aku habis dari situ mikir, ya Allah, apa sampai pakai kaos oblong terus nganter sampai ke rumahnya. Sin, ini mau ke ente katanya gitu apa ya, coba akhlaknya nggak bagus gimana? Kalau cerita Pak Soleh mulai dagang sarang walet itu kapan Pak? Jadi kayak gini, mama itu aku sudah jarang ke situ. Misalkan paling ketemu mama 2 bulan sekali apa berapa. Waktu itu kan di Bel, aku ke sana di Bel ke sana. Lah tahu-tahu terus aku diajarin itu Ko Andre Cina. Ko Andre Cina produksi sarang walet tapi karyawannya kurang. Lah saya bantuin cari karyawannya. Andre Cina maksudnya Pak Andre namanya. Pak Andre namanya yang Cina. Yang punya ilmu walet kan Cina, Bapak. Iya. Maksudnya Pak Soleh dikenalin apa bukan? Tahu-tahu saya kenal itu. Oh, kenal dia. Tahun berapa tuh, Pak? Kayaknya kesini aja mungkin ya 12 tahunan. Pak Andre itu orang Tegal. Orang Medan, aslinya Medan gitu. Cina itu. Dia punya produksi orang walet. Itu Pak Soleh diminta untuk apa? Karyawannya kurang, yang jabut-jabut itu lah saya cari itu. Tahu-tahu akhirnya saya dipercaya, saya ngerti ilmunya, dikasih Pak Soleh nanti saya mau ke sini nanti Pak Soleh kayak gini bla 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 kayak gitu. Akhirnya aku tahu semuanya. Sampai Pak Soleh punya tempat sarang walet itu gimana tuh Pak? Tadinya gini. Itu Pak Haji Ahmad yang di Pemanukan kan anaknya kedokteran, kedokteran semua, anaknya 3 tapi yang 2 sudah kedokteran. Lah mau koas itu mau koas. Katanya koas itu praktek apa gimana? Tapi bayarnya banyak katanya. Iya. Akhirnya Pak Haji Ahmad gini, Pak Soleh itu tempat diesel saya yang di Resmil itu dimasukin, kalau ini dibeli aja sih sama Pak Soleh, tapi tanahnya masih luas Bapak. Di mana tuh Pak? Itu di Pemanukan. Pemanukan ya. Ininya mah ya sedikit lah kayak gini, wong tempat diesel gimana sih tempat diesel? Iya. Itu resmi. Tahu-tahu tanahnya masih luas. Lapas kayak gitu tak beli. Barang tak beli, tahu-tahu apa tanahnya masih luas. Aku punya teman sudah bisa besarin gitu. Akhirnya dibesarin di sana. Kayaknya sekarang besar. Tempat sarang walet itu. Iya. Gede dong modalnya Pak? Ya alhamdulillah sih sudah lumayan. Waktu awal itu Pak Soleh mereknya apa sarang waletnya Pak Soleh? Waktu itu mereknya apa sih ya? Aku dibilangin sama temen katanya waktu itu sarang apa sih saya tak tanya lupa. Kayak diganti jadi YM Walet itu ceritanya gimana Pak? Oh, itu saya musyawarah sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Saya kan dimintain tolong sama Haji Mustafa itu. Haji Mustafa itu saya disuruh cari beras yang nggak bagus di Cipinang. Saya sekali ngirim 2 truk. 2 truk ke Cipinang. 2 truk buat ini. Lah saya itu setelah jalan beras saya nganter ke beliau, akhirnya ke antara sarang walet. Enggak sarang walet tuh. Sarang walet itu sesudah itu beras. Iya, jadi antar beras ke Yusuf Mansur. Jadi pertama ngasih gitu. Saya kan orangnya gini, kepenginnya insya Allah barokah gitu ya, banyak sotakonya. Akhirnya saya setiap nganter bawa beras 1 karung, 1 karung setengah kintal loh. Iya. Kasih atau dibeli? Kasih sama beliau. Terus beliau itu ngaku saya ibarat kata ya orang tua karena saya SD kelas 3, anaknya orang nggak punya kok bisa punya pemikiran sampai begitu. Katanya itu ya saya banyak yang nolong kata beliau.
Jadi Pak Soleh datang bawa beras, Iya, iya. ya itu yang kerja di saya bawa beras ke situ. Iya. Tahu-tahu sering ke rumah. Iya. Nah pas kayak gitu akhirnya dia ngaku orang tua, ngaku saudara. Itu lah pas Ustadz Yusuf Mansur kan beliau juga waktu itu capek ya. Iya. Terus aku kasih sup palet, kasih kapsulnya. Terus anaknya yang Kaisa itu yang terakhir kan usia berapa tahun, Iya. itu hafal Quran, yaitu kita suaranya bagus, cerdas, jadi Iya. itu pakai sarang walet gitu. Sarang waletnya Pak Soleh. Iya, akhirnya aku musyawarah. Iya. Bapak itu mau, aku usahanya mau dibikinin brand, kata saya gitu. Kata aku. Ah. Udah nanti yang ngasih nama Ustadz aja, katanya gitu. Iya. Lah itu aku ke waktu itu ada yang sudah belum masuk ke BB POM, kan beliau itu mau dikasih namanya apa Iya, gitu iya, kan, iya. Kan itu harus neken BB POM, itu. iya. Akhirnya aku bilang, Bapak itu yang dari pos BB POM sudah datang ngomong ke saya, katanya mau dibikinin mereknya apa, katanya. Tanya ke Yusuf Mansur. Ya, Iya. udah nanti 2 hari lagi gitu saya tak apa itu istikharah Istikharah dulu kayak iya. gitu. Akhirnya beliau bilang udah ya M aja gitu. Setelah sudah 2 hari itu akhirnya namanya ya M Walet itu, Yusuf Mansur Walet itu. Iya, M Walet itu Yusuf Mansur Walet itu yang ngasih beliau itu. Tapi orangnya itu gimana sih kata saya gitu. Orangnya mah nggak fair banget, misalkan kayak gitu. Apa itu misalkan aku ada kendala apa gitu, namanya orang apa sih baru merintis kan ya, kayak gitu. Misalkan kalau itu ya ada orang yang jahat, kepengin katanya dia bilangnya katanya anunya Ustadz Yusuf Mansur. Oh gitu. Katanya aku ya Bapak sudah dianggap orang tua sama kakak saya adiknya pikirain itu adiknya itu beneran, tahu-tahu itu adik ipar. Oh, yang namanya Pak Taslim itu. Iya, itu mau ngasih uang saya itu 2M itu. Katanya mau. Udah uangnya sudah dibawa itu kerjasama sama orang Malaysia. Uang siapa Pak? Uang orang Malaysia. Orang Malaysia ke Taslim. Terus mau kasih Bapak? Mau kasih saya. Untuk belanja sarang walet modal. Enggak, saya sudah ada. Pokoknya saya mau uangnya secukupnya gitu. Terus akhirnya beliau itu belanja sama saya 250 juta. Dibayar langsung? Enggak, dibayar cuma 100, yang 150 ntar katanya gitu. Tapi akhirnya Pak Soleh kasih sarang walet sejumlah 150 juta. Iya, sama terus akhirnya beliau bilang katanya lagi punya apa sih, anak yatim, yayasan anak yatim mau bikin pesantren. Lah saya cek ke sana. Bener? Iya, enggak, jadi ada yang orang sana yang pinggir laut itu wakaf kayak Mas Pain di Tangerang atau di Subang? Di Subang. Oh, Subang ya. Tahu-tahu aku ke sana, tanahnya masih koyok, wah ini mah. Berarti pesantrennya belum ada. Lah aku duit yang dibayar beliau tak belanjain, hasilnya pikir saya hasil paletnya tak masukin ke situ lah, hitung saya itu sedekah tapi nggak berasa ya. Iya. Kayak gitu. Tahu-tahu aku ngecek ke sana begitu. Terus akhirnya beliau itu ke sana sama kiai sana bilang katanya kalau ketemu saya nanti mau dikasih duit 2 juta katanya gitu. Dia punya utang sama saya 150 kayak gitu. Tahu-tahu harusnya apa? Iya. Dia yang punya utang ke Bapak. Dia itu yang bayar ke saya, malah kebaliknya begitu. Terus saya minggel dia apa sih di pinjam diambil di rokok itu saya di atas, Masya Allah. Oh iya. Saya mau sholat isya juga enggak ini, ya Allah. Yang akhirnya dibantu sama pengacara. Terus namanya Pak Firdaus ya. Pak Firdaus. Iya, yang pengacaranya Edi Sugigi. Iya. Terus akhirnya tahunya apa habis sudah itu hujan dari Allah katanya. Iya, Pak, waktu jadi 150 juta nilai sarang waletnya ke Pak
Taslim. Kalau ke Yusuf Mansur nggak? Pak Yusuf Mansur belanja itu bayar, pokoknya beliau itu tak kasih misalkan kayaknya sampai 70 ya beliau transfer. Langsung bayar ya, kalau Yusuf Mansur bayar ya. Hanya taslim aja itu masalah. Yang taslim itu orangnya pikir saya itu ya sama kayak Ustadz Yusuf Mansur, namanya orang katanya lulusan dari Kairo apa kemana, saya orang nggak tahu ya. Iya. Tahu-tahu orangnya alatnya begitu, masya Allah, orang jenggot-jenggot itu, masya Allah saya itu. Pak, waktu itu kan akhirnya kan Bapak kan lapor polisi itu kan Pak? Enggak, saya mau. Pak Firdaus. Iya, Pak Firdaus itu sampai maksa-maksa kayak gini. Saya punya teman Sandi Tumewa, Sandi Tumewa kalau itu Ustaz Jibri Hall, aku diajak sama MPP gitu. Sana. Lapas kayak gitu kata yang namanya itu bilangnya begini, Mas di mana sih Mas, di mana gitu, kata Sandi Tumewa. Saya di sini, Sherlock lah, saya nggak ngerti Sherlock apa ya. Tapi namanya nggak ngerti. Akhirnya saya juga ikut tahu kasus itu. Pak, sampai sekarang uang yang 150 juta dibayar belum? Masih enggak. Dia itu nyewa pengacara sampai 8 tuh dari Medan, tapi enggak bisa. Jadi yang aku dibilangin kan taslimnya gini. Bapak kan sudah jadi orang tuanya kakak saya, itu dibebasin aja. Terus aku diumis-umisin itu sama Pak Firdaus, jangan buat pengajaran kayak gitu, Bapak. Tapi Pak soalnya nggak ngadu ke Yusuf Mansur itu, masa itu ada yang aku bilang itu orangnya nggak peduli. Yusuf Mansur nggak peduli. Cuman bilang gini, Bapak kenapa sama Taslim sih? Lah, saya dari rumahnya situ tahu-tahu di sekadar di depan. Lah saya nggak tahu kan. Pak Soleh masih berharap nggak uangnya itu kembali? Enggak, aku sudah ikhlas apa. Udah ikhlas ya Pak? Udah didawin apa sih? Iya. Ya, kalau Pak Soleh dinasihatin sama Wabib Lutfi supaya ikhlasin aja. Ikhlas aja. Apalagi nggak ada perjanjian ya Pak? Iya, nggak ada. Pak Soleh masih berhubungan dengan Yusuf Mansur Pak? Sekarang enggak. Waktu itu kan rajin ke sana. Iya, rajin ke sana ya, paling setengah bulan apa ke sana gitu. Sama istrinya juga itu. Bunda Memunnya, istrinya itu ya baik sih, aku sering ke rumahnya di sana. Tapi sekarang nggak lagi? Enggak, saya ya kesel loh. Ya gitu. Minum dulu Pak, minum dulu. Iya. Hitung-hitung udah berapa lama Pak nggak Yusuf Mansur lagi? Ya kurang lebih 1 tahunan ada ya. Sebelum corona sih 2 tahun. Berarti Pak Soleh masih ke sana ya? Iya. Jadi nggak ada kontak-kontak lagi dengan Yusuf Mansur ya Pak? Enggak. Sayang juga Pak, 150 juta itu Pak uang Bapak ya? Iya. Ya Yusuf Mansur Pak tolong gitulah. Ya iyalah, kata saya orang kayak gitu. Uang aku lagi disekap Bapak. Ya. Terus aku kan aku WA-nya pakai kaki, nggak kayak ginian kan dipukul kayak gini sampai ininya sakit sampai sekarang. Pak Soleh WA siapa? Yusuf Mansur? Iya, aku WA Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, ini saya ada di Grand Lake. Aku disekap sama itu Taslim. Iya, tahu-tahu itu yang Pak Firdaus gini, Bapak saya sama-sama muridnya Pak Lutfi, aku nggak bakalan minta bayar katanya gitu, sampai nyewot begitu. Enggak, Pak Soleh WA Yusuf Mansur dijawab? Enggak dijawab. Makanya waktu itu Pak Ustadz Yusuf Mansur dibawa-bawa, katanya kan waktu itu gencar di katanya itu ponakan ya apanya sih ininya Pak Ustadz Yusuf Mansur, adiknya gitu. Misalnya dia iparnya Ustadz Yusuf Mansur kayak gitu di TV. Tahu-tahu apa sih? Nggak ada jawaban ngasih solusi gimana, orang kejempan gitu. Sekolah kali ya. Iya itu udah bisa jadi. Iya. Terus gini, itu yang namanya Taslim ya. Yang namanya Taslim itu kerjasama sama orang yang Malaysia itu. Kan orang uangnya banyak. Itu Alfamart. Kan 1,3 ya. Iya. Tahu-tahu kata orang yang dari Malaysia, ini nanti kan dibagi hasil berapa bulan sekali nggak tahu. Terus dibagi hasilnya untuk yang orang Malaysia disodakokan.
Yang Pak Dia mau biarin Pak Dia. Tahu-tahu kerjasama lagi sama orang itu kepengen kayak jenis Mustafa mungkin mau ini kerjasama beras. Ya. Tapi orang kerjasama beras nggak mudah, itu harus kita itu tahu juragan-juragan cari di lapangan sana. Itu mah nggak tahu-tahu dianggapnya gampang gitu. Tahu-tahu yang mau kerja di situ itu di apa sih? Seleksi supaya diterima gitu. Iya. Saya tanya-tanya juga Pak, kenapa waktu itu kasusnya nggak diterusin ya? Karena kan Pak Soleh kan diculik dari Senen kan? Iya. Disekap, diborgol, itu kan pidana kan? Itu tahu-tahu yang Taslim itu di polsek, tahu-tahu yang kena kan dia itu, yang kena dia, tahu-tahu 2 hari koma. Siapanya? Itunya nggak bisa apa-apa. Taslimnya koma ini, mungkin shock kali ya. Iya. Pak Soleh nggak ada keinginan main lagi ke tempat Yusuf Mansur? Enggak. Kenapa Pak? Ya gimana kayaknya orangnya kejem banget kayak gitu. Gitu ya. Kali mau ngantar beras lagi mungkin? Enggak. Berapa kali Pak Soleh ngantar beras? Saya sampai 4 kali. 4 kali ya? Nggak hitung ya, Pak. Coba kalau saya Bu, asik banget tuh kalau. Iya, kalau nanti mudah-mudahan saya. Tapi sekarang Pak Soleh kan nggak main beras lagi sekarang kan, sarang walet. Mainnya yang enteng-enteng. Sekarang masih sarang walet Pak Soleh, masih mereknya masih YM Walet. Enggak, saya sudah nggak tak ini. Pernah dibayar nggak berasnya? Pernah nggak Pak? Enggak. Enggak ya. Karena memang Pak Soleh mau kasih aja kan. Kasih aja. Ya sarang walet kalau berapa puluh aja nggak di misalkan nggak dibayar ya nggak apa-apa, namanya sudah di keluarga kata saya. Oke, sip.